Kalau kita tidak punya mental untuk menyampaikan di muka orang rami do, lebih baik dari sana daripada mabi-abikan waktu berhenti saja untuk beraja persembahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok balik kita di channel Chandra dan Respect bersama ambo sendiri, Chandra dan Respect Pandito Mulia. Ada 5 kesalahan kita dalam beraja persembahan sehingga lah sekian tahun lah lama dek beraja persembahan ndak ju pandai-pandai, ndak ju ingat do di dalam kapal kita. Kalau dan sana pernah mengalami hal seperti semacam itu, berarti sana berada di channel yang tape, ikuti dan tonton videoku sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dan berikan komentar di kolom komentar sana. Yang pertama, ndak punya niat yang kuat ndak ada no. Karena segala sesuatu itu dimulai dari niat di sana. Kalau niat kita lah separuh hati, sehingga kita ndak akan bisa pandai beraja persembahan kau. Jadi ketika kita akan memulai beraja persembahan kau, pasang niat dalam hati kuat-kuat. Ambo dalam waktu sekian bulan, ambo harus pandai beraja persembahan. Ambo ndak akan main-main dan ambo harus memaksimalkan waktu ambo untuk beraja persembahan tersebut selama itu. Yang kedua, malih mengulang sana. Ibarat kata pepatah, lancar kaji dek diulang, pasai jalan dek batampuh, lancar kaji dek diulang. Jadi diulang-ulang tari kaji yang lah pernah kita pelajari atau persembahan yang pernah kita hafal bersama-sama jo kawan-kawan. Ulang-ulangi tari, baik di waktu senggang, sedang duduk di TV atau sedang memanung-manung, sedang mesok rokok. Kalau yang merokok kan, merokok sebenarnya enggak sarankan loh kan. Tapi kalau ada yang merokok sambil duduk-duduk merokok bisa juga. Kalau kita sering mengulang, ini akan ingat dan lengket di kapal kita. Sehingga istilahnya lah di luar kapalo misalnya. Dulu istilahnya lah di luar kapalo sadonya, enggak ada di dalam kapalo. Bukan itu yang kita mau kasih, lah di dalam kapalo sadonya. Yang ketiga, menganggap remeh persembahan ko. Kadang memang ada sebagian kita yang anggap remeh persembahan ko. Gampang lah itu, sabantai. Apa repot tuh. Tapi tidak seperti itu dalam sana. Dalam beraja persembahan itu berbeda dengan beraja untuk sekolah atau beraja pelajaran anak sekolah. Berbeda dalam sana. Karena itu masalahnya berurusan dengan masalah adat. Jadi kalau kita ndak sungguh-sungguh do pancimee, apalagi yang dicimehkan itu adalah guru yang majan tadi, tentu yolah ndak kebarake ilmunya do sana. Jadi kurangi bacimee di sana supaya ilmu itu lake di kepala di sana. Berikutnya yang keempat di sana, patah semangat, diulang lah sekian lama dihafal ndak juga dapat do. Sehingga berpikiran itu bukan jalan nambo do. Mungkin nambo memang ndak pandai sih do. Hilangkan pikiran seperti itu Nusana, karena itu akan membuat Nusana patah semangat. Ini Nusana harus lebih semangat, bahwasanya Nusana bisa hafal persembahan dan menyampaikan sembahan di luar kapalo secara lancar dan berhasil. Kemudian yang kelima, itu yang agak baik Nusana. Yang kelima, kau tidak punya mental. Kalaulah kita tidak punya mental Nusana, apapun yang akan kita pelajari tidak akan ada gunanya doh. Percumanya mabi-abin waktu. Selain niat yang kuat, kita harus juga punya mental yang kuat untuk menyampaikan persembahan kok di muka orang ramai. Kalau kita tidak punya mental untuk menyampaikan di muka orang ramai doh, lebih baik dari sana daripada mabi-abikan waktu berhenti saja untuk beraja persembahan. Karena itu tiangnya punya mental yang kuat. Setelah hafal sadonya, baru kita turun ke gelanggang. Jadi kita lah mengeluarkan biaya untuk mempelajari itu. Kita tentu harus lebih semangat. Kita sia-siakan saja do biaya yang telah dikeluarkan tadi. Itulah Nusana 5 kesalahan dalam beraja persembahan. Mudah-mudahan Nusana bisa memperbaikinya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.